Oke, untuk kali ini kita akan bahas mengenai bisnis analis. Apa sih bisnis analis? Nah, bisnis analis dalam proses ITIL memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa layanan IT yang disediakan oleh sebuah perusahaan itu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnisnya. Nah, bisnis analis di sini bertujuan untuk memahami kebutuhan bisnis, menganalisis proses bisnis, dan memastikan bahwa solusi IT yang diimplementasikan secara efektif mendukung tujuan bisnis. Nah, peran bisnis analis itu dapat berkontribusi pada pembuatan service design package dan juga service acceptance kriteria. Nah, untuk service design package sendiri adalah dokumen utama yang menghasilkan proses service design berisi detail lengkap tentang layanan IT yang akan diimplementasikan. SDP di sini mencakup informasi seperti deskripsi layanan, fitur dan fungsi, kebutuhan bisnis dan teknis, persyaratan layanan, kebijakan, arsitektur layanan, dan lain-lain. Nah, untuk proses dalam SDP di sini ada beberapa proses ya. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan bisnis. Nah, jadi tahap awal dalam pembuatan SDP adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis yang mendasari implementasi atau perubahan layanan IT tersebut. Ini melibatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, end user, dan tim IT untuk memahami tujuan bisnis, tantangan dan peluang yang ingin diatasi oleh layanan IT yang direncanakan. Nah, yang kedua ada pengumpulan persyaratan atas layanan tersebut. Nah, setelah kebutuhan bisnis diidentifikasi, kemudian langkah berikutnya adalah mengumpulkan persyaratan layanan secara rinci. Ini mencakup fungsi, fitur, kinerja, dan atribut lain yang diinginkan untuk layanan tersebut. Nah, persyaratan ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, analisis, dokumentasi yang ada, dan evaluasi kebutuhan user. Nah, yang ketiga ada perancangan layanan. Nah, berdasarkan persyaratan IT yang telah dikumpulkan tadi, tim IT dan arsitek layanan merancang solusi layanan yang memenuhi kebutuhan bisnis dan teknis yang telah diidentifikasi. Proses perancangan ini mencakup aspek-aspek seperti arsitektur layanan, infrastruktur yang dibutuhkan, kebijakan keamanan, integrasi sistem, dan lain-lain. Untuk proses yang keempat itu ada pengembangan dokumen SDP. Jadi setelah dilakukan perancangan tadi, langkah berikutnya adalah menyusun dokumen SDP yang mencakup semua detail yang diperlukan tentang layanan yang akan diimplementasikan atau diubah. Ini termasuk deskripsi layanan, persyaratan fungsional dan non-fungsional, arsitektur layanan, proses operasional, dukungan, dan lain-lain. Yang kelima ada validasi atau persetujuan. Nah, dokumen SDP yang tadi dibuat kemudian akan divalidasi oleh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa mereka itu memahami dan menyetujui rancangan layanan yang diusulkan. Persetujuan SDP itu penting sebelum melanjutkan ke tahap implementasi dan pengujian layanan. Nah, yang terakhir ada distribusi dan komunikasi. Setelah dokumen SDP disetujui oleh pemangku kepentingan tadi, kemudian dokumen SDP ini akan didistribusikan atau akan disebarkan kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam implementasi, pengujian, dan pengoperasian layanan. Komunikasi yang efektif tentang rincian layanan dan persyaratan yang terkandung dalam SDP merupakan bagian penting dari kesuksesan sebuah proyek. Kemudian kita akan bahas tentang role-role apa saja atau peran-peran apa saja yang ada dalam proses SDP ini. Jadi ada 3 peran yang ada dalam proses service design package. Yang pertama itu adalah service owner. Nah, jadi service owner di sini dia bertanggung jawab atas pembuatan, distribusi, dan manajemen dokumen SDP. Yang kedua ada service designer. Service designer ini dia berfokus pada analisis dan perancangan layanan. Selanjutnya yang terakhir ada quality manager. Nah, quality manager di sini dia memvalidasi dokumen SDP untuk memastikan bahwa mereka menyetujui rancangan layanan yang diusulkan. Kemudian
kita akan bahas proses-proses dasar dalam pembuatan dokumen atau dalam proses service design package. Yang pertama itu ada pembuatan dokumen SDP. Jadi service owner akan membuat dokumen SDP yang mencakup semua detail yang diperlukan tentang layanan yang akan diimplementasikan. Kemudian akan dilakukan analisis dan desain. Jadi service designer akan melakukan analisis dan perancangan secara teknis dari layanan yang akan diimplementasikan. Kemudian setelah dilakukan analisis dan perancangan akan diajukan untuk validasi atau persetujuan kepada quality manager. Apakah quality manager akan menyetujui atau justru menolak atas layanan yang telah dirancang atau diusulkan. Nah, kemudian jika layanan tersebut telah disetujui, maka akan dilakukan distribusi dan dilakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi, pengujian, dan pengoperasian layanan. Proses terakhir yaitu ada storage and management. Di sini service owner akan menyimpan dan mengelola dokumen SDP tersebut secara teratur dan diperbarui sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis dan teknis. Nah, di sini kita bisa lihat ada formulir untuk pembuatan SDP atau Service Design Package dalam aplikasi kami yaitu Esteem. Nah, di sini ada beberapa field yang perlu kita lihat ya. Nah, di sini juga ada Service Scope and Objective untuk penjelasan detail dari pembuatan SDP tersebut. Di sini kita bisa lihat ada beberapa tab fungsional yang berisi fitur atau informasi yang berhubungan dengan penggunaan formulir SDP. Yang pertama ada tab Notes, dia sebagai sarana komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam proses SDP ini. Nah, kemudian ada tab SLA yang berfungsi untuk mengukur kinerja setiap proses pembuatan SDP ini. Kemudian ada tab Approval yang berfungsi untuk melihat persetujuan yang diperlukan sebelum dokumen SDP tersebut dapat diproses. Nah, selanjutnya ada tab Attachment. Nah, tab attachment di sini berfungsi untuk melampirkan dokumen tambahan terkait proses SDP tersebut. Terakhir, ada tab activity. Di sini berfungsi untuk menampilkan aktivitas atau perubahan apa saja sih yang terjadi selama pembuatan dokumen SDP tersebut. Selain beberapa tab fungsional tadi, masih ada ya beberapa tab terkait dengan proses SDP ini. Termasuk yaitu tab relation. Tab relation di sini menampilkan informasi dari proses-proses lain yang berkaitan dengan pembuatan dokumen SDP. Nah, contohnya ada demand management, change request management, kemudian ada SAC atau service acceptance criteria, dan juga ada project management. Jadi proses-proses ini itu bisa dicatat apabila ada keterkaitan dengan dokumen SDP yang sedang dibuat. Nah, kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu Service Acceptance Criteria. Service Acceptance Criteria digunakan untuk membuat kriteria penilaian layanan. Jadi, apakah suatu layanan atau perubahan dalam layanan tersebut telah memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya dan siap untuk diterapkan atau diperkenalkan kepada end user. Dalam SAC ini mencakup pencatatan kriteria yang akan diverifikasi dan hasilnya akan menghasilkan sebuah laporan. Nah, selanjutnya kita akan bahas proses-proses apa saja yang terjadi selama SAC ini dilakukan. Yang pertama itu ada penetapan kriteria penerimaan. Jadi yang pertama kita identifikasi dan tetapkan kriteria penerimaan yang jelas dan terukur untuk layanan atau perubahan dalam layanan. Kriteria ini harus memenuhi kebutuhan bisnis dan harapan pengguna. Yang kedua ada proses approval kriteria. Pastikan bahwa kriteria penerimaan telah disetujui oleh semua pihak terkait, termasuk pengguna, manajemen layanan IT, tim pengembangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga ada perencanaan pengujian. Jadi, rencanakan strategi pengujian yang mencakup berbagai aspek seperti uji fungsional, uji kinerja, uji keamanan, dan uji lainnya sesuai kebutuhan.
Nah, yang keempat ada pengujian. Lakukan pengujian layanan atau perubahan dalam layanan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan. Pastikan bahwa semua rencana atau semua kriteria penerimaan diuji secara menyeluruh. Yang kelima adalah pengambilan keputusan. Nah, di sini kita harus mengambil keputusan berdasarkan hasil pengujian tadi. Apakah layanan tersebut layak atau dapat diterima, atau justru harus memerlukan perbaikan lebih lanjut. Nah, yang terakhir ada implementasi dan dokumentasi. Nah, setelah layanan tersebut memenuhi syarat kriteria, maka layanan tersebut dapat diimplementasikan dan dibuatkan dokumennya dari hasil semua pengujian tersebut. Nah, itu dia langkah-langkah atau proses-proses dasar dalam proses SAC. Dalam SAC ada peran-peran atau roles yang terlibat dalam prosesnya, yaitu ada tim IT operation atau tim yang terlibat. Nah, di sini tim operation atau tim yang terlibat melakukan pembuatan kriteria dan melakukan verifikasi terhadap kriteria tersebut yang akan mendapatkan hasil akhir, pass atau fail. Kemudian, ada pun alur proses dalam proses SAC atau Service Acceptance Criteria. Yang pertama, tim IT atau tim yang terlibat akan membuat dan merancang kriteria layanan yang akan diverifikasi atau diimplementasikan. Nah, setelah dibuatkan, kemudian tahap yang kedua akan melakukan pengujian. Jadi tim IT itu akan melakukan pengujian terkait kriteria atau rancangan kriteria yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada proses verifikasi. Nah, proses verifikasi ini akan menentukan bahwa layanan tersebut layak atau tidak, pass atau fail. Nah, kita bisa lihat di sini ada form dalam pembuatan SAC atau Service Acceptance Criteria dalam aplikasi Esteem. Nah, ada beberapa field mandatory yang perlu kita highlight atau perlu kita isi di sini. Nah, dalam formulir SAC ini terdapat tab kriteria yang berfungsi untuk menambahkan daftar kriteria-kriteria yang sesuai atau berkaitan dengan layanan yang akan diimplementasikan atau diubah. Setiap update proses dari proses SDP maupun SAC tadi akan mendapatkan notifikasi melalui email, WhatsApp, dan juga application alert. Dan semua proses yang terjadi di SAC maupun SDP yang telah dibuat dan telah diproses dapat dilihat dalam tampilan dashboard sehingga mempermudah user dalam memonitor progres dari SAC maupun dari proses SDP. Demikian paparan mengenai modul Business Analyst. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Esteem Software is your path to compliance.